Perilaku melanggengkan kekuasaan dengan politik dinasti biasanya ada di negara-negara dengan sistem monarki, di mana kekuasaan dipegang oleh seorang penguasa tunggal. Kepemimpinan diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan atau kekerabatan. Di negara-negara yang menganut sistem demokrasi tidak dikenal politik dinasti. Demokrasi meniscayakan adanya hak kepada semua rakyat untuk menentukan calon pemimpinnya, tanpa memandang apakah dia berasal dari orang biasa atau lahir dari keluarga pejabat. Demokrasi juga memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk berkontestasi dalam pemilihan rakyat secara adil dan jujur. Anak tukang kayu dan anak presiden punya hak yang sama untuk dipilih. Tetapi melakukan praktik-praktik politik dinasti di negara demokrasi tentu saja sebuah anomali. Hukum prosedural dan konstitusional yang mengatur agar kontestasi politik berjalan sesuai norma-norma demokrasi diacak-acak dan dimanipulasi agar melapangkan jalan seorang anak presiden ditampuk kekuasaan jelas adalah cara culas politik dinasti. Adalah hal yang lazim jika anak-anak tokoh politik terjun ke dunia politik. Sang anak digembleng di partai politik, mengalami kaderisasi di partai politik, hingga kemudian matang secara politik untuk mengemban tugas-tugas kepemimpinan. Sebagai orang tua, tokoh politik siapapun pasti menginginkan anak-anaknya sukses berkarir di bidang politik, menjadi kepala daerah, memimpin lembaga legislatif, duduk di kursi kabinet, ataupun menjadi presiden nantinya. Orang tua yang sayang anak pasti melapangkan jalan agar anak-anaknya menapaki jenjang-jenjang kepemimpinan politik dengan baik. Inilah yang namanya politik sayang anak. Tetapi sayang anak di dunia politik semestinya memperhatikan kapasitas dan kompetensi sang anak, juga menyesuaikan dengan kehendak pilihan rakyat. Memaksakan diri untuk melapangkan jalan bagi sang anak untuk menempati posisi elit di politik tanpa memperhatikan kemampuan, pengalaman, dan suara rakyat bukan hanya menjerumuskan sang anak kepada beban tanggung jawab yang berat untuk dipikulnya, tetapi juga mempertaruhkan masa depan bangsa dan negara. Hampir semua tokoh politik di negeri ini melakukan praktik sayang anak. Lagunya semua sama saja, untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Perhatikan saja, Bung Karno memiliki 11 anak dan mayoritas anak-anak Bung Karno terjun ke dunia politik. Yang paling terkenal memang Megawati Soekarno Putri yang sekarang menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan dan pernah menjadi Presiden Indonesia kelima. Begitu juga Soeharto. Anak-anak Pak Harto mendapatkan privilege yang besar sekali dari sang ayah sebagai Presiden Indonesia. Fasilitas bisnis diberikan, kekuasaan di bidang ekonomi luar biasa, dan akses kepada pemerintahan mudah sekali didapatkan. Belum lagi menantu dan cucu Pak Harto. Sebagian besar tidak jauh dari hingar-bingar politik. Boleh dibilang hanya keluarga almarhum B.J. Habibie dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang mengambil jarak dengan dunia politik praktis. Putra-putra B.J. Habibie baik Ilham Habibie maupun Thoriq Kemal Habibie lebih memilih dunia usaha untuk mengabdi kepada bangsa. Sementara anak-anak Gus Dur lebih banyak berkecimpung dalam aktivitas sosial dan kebudayaan serta aktif dalam pergerakan civil society. Hanya Yeni Wahid yang seringkali bersinggungan dengan aktivitas politik. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden yang ke-6 dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, jelas-jelas mendorong anak-anaknya masuk ke dalam politik. Agus Harimurti Yudhoyono,
pernah didorong-dorong sebagai calon gubernur pada Pilkada DKI tahun 2017 dan diajukan menjadi cawapres pada ajang Pilpres 2019. Walaupun urung menjadi cawapres, tetapi posisi Ketua Umum Partai Demokrat berhasil diraihnya. Sang adik Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas juga terbilang sukses dalam karir politik. Pernah menjadi sekjen Partai Demokrat dan saat ini sebagai ketua fraksi Partai Demokrat di DPR. Anak-anak Megawati Soekarno Putri juga terjun ke dunia politik. Ada Prananda Prabowo dan juga Puan Maharani yang aktif mendampingi ibunya dalam kiprah politik. Sementara Muhammad Rizky Pratama, anak pertama Megawati, lebih asyik dalam dunia bisnis dan tidak tertarik pada politik. Bagaimana dengan Jokowi? Ya, Presiden Jokowi ya sama saja. Anak-anaknya berbondong-bondong masuk ke kancah perpolitikan nasional. Walaupun sebelumnya menyatakan diri tidak tertarik dengan politik. Politik sayang anak mendorong anak-anak presiden terjun ke dunia politik. Menduduki jabatan publik dengan privilege sang ayah yang menjadi penguasa. Anak didorong untuk mengikuti kontestasi politik, lalu jaring-jaring sumber daya kekuasaan digunakan secara lancung untuk memenangkan sang anak. Inilah wajah baru politik dinasti di negara yang menganut sistem demokrasi. Tampilnya Gibran Rakabuming Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto adalah bentuk nyata dari wajah baru politik dinasti ini. Sedang berlangsung praktek penerusan kekuasaan pada orang-orang terdekat. Politik dinasti adalah fenomena politik munculnya calon pemimpin dari lingkungan keluarga kepala pemerintahan yang sedang berkuasa. Politik dinasti adalah strategi culas yang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga. Dosen ilmu politik UGM, Ari Dwi Payana, menyebut politik dinasti yang berorientasi pada kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional, yakni berupa sistem patrimonial yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis dan mengabaikan merit system dalam menimbang prestasi. Disebut neopatrimonial, kata Dwi Payana, karena ada unsur patrimonial lama tapi dengan strategi baru. Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural. Dulu berada dalam sistem monarki, tapi kini diterapkan dalam sistem demokrasi. Anak atau keluarga para elit masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Inilah yang disebut patrimonialistik terselubung oleh jalur prosedural. Banyak pihak menilai bahwa politik dinasti akan menumbuhkan oligarki politik yang tidak kondusif bagi regenerasi kepemimpinan nasional. Politik dinasti yang berkelindan dengan oligarki justru akan menutup hadirnya pemimpin yang benar-benar diinginkan oleh rakyat. Pemimpin yang lahir dari nadi dan suara rakyat. Jalan politik kita adalah kemaslahatan. Faham ketatanegaraan kita secara prinsipil harus bersumber dan sekaligus diarahkan ke tujuan kemaslahatan orang banyak. Dalam Islam terdapat kaedah usul fikih yang berbunyi tasarruful imam 'ala ra'iyyah manutun bil maslahah. Perilaku dan kebijakan seorang pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan. Karena itulah kita mengecam dan mengkritik keras praktek politik dinasti dengan memanipulasi demokrasi. Karena politik dinasti berlawanan dengan faham di atas. Kita patut mencurigai bahwa praktek politik dinasti bertujuan untuk kepentingan pribadi demi melanggengkan kekuasaan. Konsep demokrasi yang kita terima secara prinsipil adalah sistem yang mengedepankan legitimasi dan reproduksi kekuasaan yang melibatkan rakyat seutuhnya dengan kompetisi yang sehat dan adil.
Prinsip ini tidak dapat ditelikung melalui manipulasi uang, media, dan eksploitasi budaya patronase. Inilah asa saya, asa Ayah NH.